Beri pemahaman kepada rakyat bahwa masih banyak di Indonesia ini, masih banyak di Sulawesi Tengah ini, masih banyak di Banggai ini orang yang punya nurani kepada rakyat tapi tidak mempunyai uang. Mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk maju disebabkan karena sistem money politik yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Harapan kita, mari kita robah di 2024. Karena kalau itu terjadi, jangan berharap akan ada perbaikan terhadap negeri ini. Itulah jati diri Partai Demokrat sesungguhnya. Di sini banyak generasi muda, saya juga mengajak, mari kita sama-sama mengawal pemilu ini agar tidak terjadi eksploitasi politik uang yang berlebih-lebihan. Vote buying, ini bahaya. Karena hanya mereka yang punya uang akhirnya yang bisa menguasai politik dan pada akhirnya mengawaki negara kita. Jangan Anda terpilih dengan mengandalkan uang, tapi andalkanlah komitmen Anda kepada rakyat. Kalau Anda berkomitmen dengan rakyat, maka itulah yang terbaik dan insya Allah itu akan membawa nilai ibadah kalau Anda terpilih menjadi pejabat. Itu harapan saya kepada semua caleg. Banyak caleg ini, dia bilang tidak usah kita dekat sama rakyat. Nanti kalau sudah dekat-dekat serangan fajar dia, 300.000 satu suara. Terpilih nanti dia tidur di kantor tidak pernah ingat rakyatnya. Politik identitas, identity politics bukan sesuatu yang baru memang. Sejak dulu sudah ada. Tetapi kalau dieksploitasi secara berlebih-lebihan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ludwig, politik agama, suku, ras, dan juga identitas lainnya, maka ini berbahaya. Hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, anak cucu kita. Tadi dikatakan oleh Mas Ahaye termasuk dalam penelitian Bung Burhanuddin Muhtadi, bagaimana kuasa politik uang itu menjadi praktek nyata dan kemudian juga digunakan berbagai isu-isu agama, isu-isu yang menghambat persatuan kita. Ini harus dicegah. Politik fitnah, post-truth politics, hoax, fake news, black campaign ini juga selalu menjadi masalah bersama dan kita tenggelam dalam tsunami informasi sekaligus disinformasi. Oleh karena itu, mari kita juga memiliki sebuah mekanisme sebagai bangsa untuk melawan itu semua. Jangan biarkan bangsa kita diporak-porandakan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita. Kalau kita semua berkomitmen itu, insya Allah 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, berapapun, Indonesia tidak akan pecah dan pemilu kita berkualitas dan Indonesia semakin maju ke depan. Di perkembangan ke depan saya lihat setelah ketua ini dipegang oleh AHY, itu nampaknya peluang Demokrat untuk menjadi yang terbesar tidak menutup mungkin itu akan bisa terjadi. Saya melihat dari sisi, apalagi dari visi misi yang mereka bawa cukup baik menurut saya. Bahwa demokrasi jika dijalankan dengan benar dan bermartabat hampir pasti lebih baik daripada sistem-sistem lainnya di dunia. Oleh karena itu tentu semangat reformasi dan demokratisasi yang terus kita jalankan sampai dengan hari ini tidak harus menjadi tujuan akhir. Karena pada akhirnya kita ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin kuat, maju dan mandiri. Unggul dalam kompetisi global, dihormati oleh dunia. Sekaligus rakyatnya semakin sejahtera, bahagia dan tentunya berdaya. Indonesia ini kan sekarang memang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk rakyat. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan itu yang saya melihat demikian di Demokrat. Saya juga berharap sampai jajaran ke bawah demikian. Ini yang membuat daya tarik saya untuk ikut bergabung di Demokrat. Ini semua pekerjaan rumah kita yang tentunya tidak ada satupun entitas di negeri kita yang sanggup melakukannya sendiri. Harus bergandengan tangan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah suasana kompetisi dan kontestasi, mudah-mudahan kita selalu dipersatukan oleh semangat, visi, misi dan besar kita bersama tadi. Bahwa Indonesia harus survive dan juga bisa kembali kepada tracknya menjadi bangsa yang maju. Politik uang ini merajalela, harus kita antisipasi jangan sampai hanya mereka yang punya uang berlebih yang bisa menjadi kader-kader terbaik bangsa yang bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat ke depannya.
ujar AHY. Harapan AHY gelaran Pilpres 2024 mendatang bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan untuk Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini bukan merupakan sebuah keniscayaan, tetapi juga amanah sejarah, lintas generasi, lintas kepemimpinan, jadi memang sudah sewajarnya seperti itu, kata AHY. Sebenarnya bukan masalah 2 atau 3 poros lebih baik, atau berapapun jumlahnya, karena pada akhirnya kalau tidak melihat sumber masalah, maka berapapun jumlah poros, siapapun yang mengikuti pemilu, maka bisa menimbulkan prahara sekaligus polarisasi. AHY menilai ada 3 permasalahan demokrasi di Indonesia. Pertama adalah money politics atau politik uang. Di sini banyak generasi muda, saya juga mengajak, mari kita sama-sama kawal pemilu ini agar tidak terjadi eksploitasi politik uang yang berlebihan. Vote buying, ini bahaya, karena hanya mereka yang memiliki uang akhirnya, yang bisa menguasai politik dan pada akhirnya mengawaki negara kita, ungkap AHY. Yang kedua permasalahannya adalah politik identitas. Bukan sesuatu yang baru memang, sejak dulu sudah ada, tetapi jika dieksploitasi secara berlebihan, politik agama, suku, ras dan identitas lainnya, maka ini berbahaya, ini hanya menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, anak cucu kita, jelasnya. Terakhir, politik fitnah, hoax, fake news, black campaign, ini juga selalu menjadi masalah bersama, serta kita tenggelam dalam tsunami informasi dan sekaligus disinformasi. Oleh karena itu mari kita memiliki sebuah mekanisme sebagai bangsa untuk melawan itu semua. Jangan dibiarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita. Kalau kita berkomitmen semua itu, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, atau berapapun, Indonesia tidak akan pecah, dan pemilu kita berkualitas dan Indonesia akan semakin maju ke depan, ujar AHY. AHY juga kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah polarisasi saat pemilu 2024 nanti. Kita harus terus membangun literasi politik, sama seperti yang lain, terutama bagi generasi muda, jumlahnya semakin besar, diperkirakan generasi milenial ditambah dengan generasi Z, termasuk pemilih pemula di dalamnya, akan berada di komposisi 60% dari total jumlah pemilih di 2024, jumlahnya besar, mereka yang paling aktif, dan mereka yang paling dinamis, termasuk di dalam ruang digital demokrasi, katanya. Generasi muda Indonesia menurutnya, semakin memiliki kecerdasan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Yang saya maksud dengan literasi, bukan hanya meningkatkan jumlah partisipasi dalam pemilu, atau hanya dihitung dengan secara kuantitatif dalam aspek voter turnout, itu penting. Saya yakin kita semua akan semakin senang jika semakin banyak yang datang ke TPS, tapi pada akhirnya, demokrasi tidak boleh dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu. Itu tadi syarat minimal, betul, tetapi bukan hanya dihitung dari jumlah yang datang ke TPS, itu juga salah satu parameter, tetapi, kualitasnya bagaimana kualitas dan rasionalitas dari sang pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih pemimpin. Harapannya tentu kita mengisi ruang itu bersama-sama, ujar AHY.